Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita, baik nikmat iman, Islam, sehat badan kita, sehingga bahas tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, yakni menciptakan kehidupan yang aman, tertib, menjadikan penuntun atau pedoman bertingkah laku, sampai dengan mewujudkan keadilan. Ini pentingnya norma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita, nikmat iman, Islam, sehat badan kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita bisa melakukan aktivitas yang salah satu aktivitasnya adalah belajar. Sholawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP IT Alpawas yang sudah ikut dalam proses belajar mengajar pada kesempatan hari ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materinya, yakni perilaku yang sesuai dengan norma. Masih dalam konteks bab 2, lanjutan dari bab 2, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari makhluk lain, yang tidak bisa lepas bergantung kepada manusia lainnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materinya tentang arti penting Pancasila. Mohon maaf, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwasanya norma itu sangatlah penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rincian norma itu ada 4, yakni norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dan keempat ini wajib kita laksanakan. Ya. Dengan apa? Dengan perlakuan kita setiap hari yang mencerminkan norma tersebut. Mengimplementasikan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Apa sih kehidupan yang diinginkan dalam bermasyarakat? Salah satunya adalah aman, tentram, dan damai. Jika seseorang menerapkan
norma dalam dirinya, maka kehidupan yang diinginkan tersebut akan tercapai. Damai akan kita miliki, aman akan kita dapat, dan tentram akan terlaksana. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan norma. Salah satunya norma di lingkungan sekolah. Apa aja norma di lingkungan sekolah? Cara penerapan norma di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Berpakaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Siswa yang mentaati tata tertib sekolah, siswa tersebut sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma, yakni norma hukum masuk ke dalam situ karena melakukan peraturan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, berdoa ini masuk ke dalam norma agama. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Mendengarkan adalah sesuatu hal yang baik, sopan, masuk ke dalam norma kesopanan, ya. Dengarkan, lalu kita selesai mendengarkan baru kita menjawab atau bertanya dan lain sebagainya. Yang keempat, mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Ini masuk ke dalam norma kesopanan dan norma keagamaan. Yang kelima, yang harus dilakukan di lingkungan sekolah adalah melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Taati peraturan yang ada di kelas. Di kelas sudah ada yang namanya jadwal piket kelas. Nah, jadwal piket kelas tersebut harus kita ikuti dan kita laksanakan. Dan yang selanjutnya adalah mengerjakan ulangan dengan jujur. Jujur adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Jangan karena ingin mendapatkan nilai besar, jangan karena ingin mendapatkan nilai tinggi, maka kalian abaikan kejujuran tersebut. Ya. Maka dengan itu, jujur harus kita pertahankan. Oleh karena itu, yang harus kita terapkan, norma yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah, yakni patuh, selalu berdoa, mendengarkan perintah guru, mencium tangan guru, melaksanakan kewajiban, ya, piket dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengerjakan ulangan dengan jujur. Apakah cukup sampai di situ? Penerapan norma apakah cukup sampai di lingkungan sekolah? Tidak. Yakni di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Bahwasanya di rumah ada sistem organisasi dalam bahasa PPKN itu ada yang namanya sistem demokrasi. Apa? Ada bapak sebagai kepala rumah tangga, ada ibu dan kakak sampai dengan ke adik. Ya. Nah, setiap sistem itu pasti ada peraturannya. Ya. Peraturan ini kita harus taati, terutama di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Apa yang harus kita terapkan? Norma apa yang harus kita terapkan di lingkungan rumah? Yang pertama, menghormati orang tua. Ya, kita hormat terhadap orang tua. Cium tangan ketika kita berangkat ke sekolah atau berangkat main dan lain sebagainya. Pulang sampai rumah kita ucapkan salam juga dan cium tangan juga kepada orang tua. Ya, ketika orang tua meminta tolong, kita wajib menolongnya, membantunya dan lain sebagainya. Itu cara menghormati orang tua. Yang kedua adalah melakukan kewajiban sebagai umat beragama.
Kita umat Islam melakukan kewajiban, apa kewajibannya? Ya ibadah. Apa kewajibannya? Taat kepada orang tua, perintah-perintah orang tua yang baik-baik kita lakukan. Yang ketiga adalah membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Ya, membantu pekerjaan rumah dengan ikhlas. Bantu ketika orang tua sedang melakukan aktivitas. Orang tua menyuci piring, kita sebagai anak menyapu lantai, mengepel lantai dan lain sebagainya. Setidaknya kita membersihkan kamar kita. Yang keempat, mentaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Tadi dikatakan bahwa ada sistem demokrasi yang di dalam rumah itu. Dan sistem demokrasi itu kita harus taati. Ya. Dan yang kelima adalah melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jadi ada 5 yang harus dilakukan sebagai anak atau sebagai anggota rumah. Ya. Apakah sampai di lingkungan rumah aja norma tersebut? Tidak. Di lingkungan masyarakat. Bahwa John Politiken mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat wajib kita terapkan juga. Yang pertama apa? Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Ya. Ucapkan permisi. Yang kedua adalah saling menghargai dan tolong menolong. Menghargai kepada siapa? Menghargai kelebihan tua dan menghargai kepada yang lebih muda dan tolong menolong. Ada yang sakit kita datang. Ada yang membutuhkan pertolongan kita tolong dan kita bantu. Yang ketiga adalah berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Ingat, kita adalah manusia, kita adalah orang-orang terpendidikan. Kita adalah orang-orang terpelajar. Maka tunjukkanlah etika kita berbicara. Apa yang baik yang harus kita ucapkan dan apa yang kurang baik yang kita tidak harus ucapkan. Karena kita adalah sebagai manusia yang memiliki akademik. Manusia yang memiliki akhlak. Yang keempat adalah bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bergaul dan memperlakukan